Pemirsa, uji kepatutan dan kelayakan calon ketua KPK masih berlangsung di Komisi 3 DPR. Bushro Mukhodas pertama kali diuji. Bushro berusaha meyakinkan Komisi 3 bahwa ia mampu memimpin KPK dan bersih dari kepentingan politik. Bagaimana jalannya seleksi? Ada Yohana Margareta di Komisi 3 DPR. Silakan dengan laporan Anda, Yohana. Ya, Zelda, proses fit and proper test dari calon pimpinan KPK yang pertama yaitu Bushro Mukhodas masih berlangsung, dan meskipun dicecar sejumlah pertanyaan, Bushro Mukhodas tetap tenang dan percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan strategi pemberantasan korupsi, mafia hukum, dan juga sejumlah kasus-kasus lainnya seperti Gayus Tambunan dan juga mengenai kasus BP Chandra. Dan Bushro Mukhodas di hadapan seluruh anggota Komisi 3 meyakinkan bahwa dirinya jika terpilih menjadi pimpinan KPK akan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun berjanji tidak akan tebang pilih dalam upaya penanganan perkara korupsi. Dan menjawab pertanyaan seputar Gayus Tambunan pun, Bushro Mukhodas mengatakan bahwa pimpinan KPK berhak mengambil alih kasus Gayus Tambunan. Dan selain itu, saat ini pun Bushro Mukhodas juga baru saja menjawab pertanyaan salah satu anggota dari fraksi Hanura, Sarifudin Suding, terkait dengan komitmen Bushro Mukhodas serta independen calon pimpinan KPK dalam menjalankan proses pemberantasan korupsinya. Untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan di meja saudara. Kami persilahkan untuk membacanya, dan jika menyetujui silakan untuk menandatanganinya. Kami persilahkan. Tapi ketika bersentuhan dengan pihak istana, nggak ada nyali KPK. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatanganinya surat pernyataan, maka kami dari meja pimpinan atas nama Komisi 3 mengucapkan terima kasih kepada saudara calon pengganti pimpinan KPK. Nah, kejujuran tidak kata sendiri, berdiri sendiri, dia juga harus dikontrol dan diperjuangkan. Kemudian yang ketiga, tentang kasus Gayus Tambunan, 68 kali keluar masuk. Ini sebuah ironi dan tragedi yang memalukan institusi kepolisian. Harus saya tegaskan demikian. Pertanyaannya, apakah hanya Kombes Iwan ya? Kalau nggak salah, Kombes Iwan saja. Kompol, apakah di atasnya tidak ada yang patut untuk dimintai responsibility? Nah, ini Kapolri mesti harus lebih transparan kepada publik. Nah, dalam konteks itulah maka untuk Gayus ini pertanyaannya, apakah KPK bisa mengambil alih atau berani mengambil alih? Saya memilih kata KPK berwenang untuk mengambil alih. Dan itu legal. Ya, proses fit and proper test terhadap Bushro Mukhodas baru saja berakhir, dan nanti akan dilanjutkan kembali pada pukul 19 untuk calon pimpinan KPK yang kedua, yaitu Bambang Wijayanto. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Zelda. Baiklah, Yohana Margareta dari gedung DPR. Terima kasih untuk laporannya, Yohana. Pemirsa, banyak kalangan menggantungkan harapan kepada KPK untuk menuntaskan kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Namun KPK enggan mengambil sikap. Ada apa dengan KPK? Kami akan membedahnya lebih jauh bersama, tadi sudah saya perkenalkan peneliti ICW Donald Faris dan anggota DPR dari fraksi Hanura Akbar Faisal juga kembali bergabung bersama kami, Burhanuddin Muhtadi, peneliti LSI. Mungkin saya ingin ke Mas Burhan dulu terkait pemaparannya tadi. Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebetulnya tidak terlalu tinggi kalau tidak kita terlalu lihat istimewa. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya masih mending lah begitu angkanya begitu. Yeah. Jadi artinya masih ada kepercayaan terhadap KPK untuk menangani kasus sebesar Gayus ini. Ya, setidaknya kalau dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK masih di hati publik. Memang kalau dibandingkan dengan tren sebelumnya sedikit menurun. Mungkin karena terkait dengan pelemahan terhadap KPK, kemudian terhadap ekspektasi yang cukup besar tapi tidak
terwujudkan selama setahun terakhir sehingga menurun ya persepsi publik terhadap KPK. Tetapi dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK tetap positif. Jadi surplus sekitar 15%. Dan KPK ibarat pepatah ini seperti lentera yang menyinari ya kegelapan periode pemberantasan korupsi. Karena terus terang kalau dibandingkan dengan data year on year tahun 2009 ketika SBY pertama kali dilantik untuk periode kedua sebagai presiden, itu iklim atau fase pemberantasan korupsi itu mencapai titik optimal. 83,7% percaya bahwa pemberantasan korupsi akan menempuh jalur yang benar. Tapi setahun kemudian tinggal 34% yang mengatakan baik. Jadi ini betul-betul alarming, betul-betul fase paling gelap dalam pemberantasan korupsi, dan karenanya KPK menjadi satu-satunya harapan itu. Meskipun tentu kita harapkan juga pada polisian dan kejaksaan untuk memperbaiki diri, karena bagaimanapun mereka adalah lembaga penegakan hukum yang paling permanen ya untuk kita sandarkan harapan. Baik, Pak Akbar, hari ini fit and proper test terhadap 2 calon pimpinan KPK, apa pandangan Anda terhadap 2 orang ini? Apa yang harus mereka hadapi ketika nanti mereka masuk menjadi pimpinan KPK? Ke situ dulu ya. Kita coba ke situ dulu dari fit and proper test. Kami itu di Hanurat tidak peduli apakah Pak Busro atau Pak Bambang. Tetapi ketika siapapun nantinya dipercaya oleh teman-teman di sana untuk dipilih, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar ini. Itu. Nah sekarang saya nggak ditanyain soal ini yang tadi nih. Boleh, Anda boleh menanggapi. Gitu ya. Wacana perdebatan dan topik ini sebenarnya kan ini menyedihkan ya. Ini jadi apa yang saya sering katakan bahwa ini adalah fase yang sangat memiriskan dalam ketatanegaraan kita, dalam penyelenggaraan negara kita, adalah seakan-akan kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan gitu. Artinya pada saat itu dia sudah kehilangan kepercayaan. Bahaya sebenarnya gitu. Siapapun yang menangani kasus ini harusnya bisa menyelesaikan. Kan jelas kan ya. Sekali lagi kita beberapa hari yang lalu bicara di sini. Sudah jelas ada pengakuan segala macam. Jadi siapapun yang menangani ini harus selesai. Tetapi kan kemudian ternyata itu tidak terjadi. Kepolisian mencoba bermain-main dengan itu. Maka kemudian ada tekanan untuk KPK masuk ke dalam. Tetapi harus saya katakan juga bahwa hari ini kami di tim pengawas Senturi yang barusan saja berakhir, saya dari sana ke sini tadi, bahwa KPK betul-betul mengecewakan kami dalam hal penyelesaian kasus Senturi. Jadi yang hubungannya tadi yang Silda tanyakan, bagaimana tanggapan Anda dengan 2 calon KPK ini? Itu persoalan utama. Dia harus menyelesaikan Senturi. Tadi di rapat tim pengawas ini, bagaimana KPK tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak diminta oleh DPR? Maksudnya begini, tim pengawas Senturi ini kan bekerja karena ada hasil rekomendasi dari opsi C itu di paripurna itu. Maka kemudian kita serahkan ke KPK. KPK melakukan hal yang lain kok. Misalnya memeriksa orang atau meminta keterangan atau meminta pendapat orang yang sama sekali tidak ada yang kita lakukan di Pansus Senturi. Jadi bagaimana kita bisa yakin ending kasus Gayus ini akan berbeda? Nah, artinya kan begini, yang besar saja tidak jelas, apalagi yang kecil kan gitu. 6,7 triliun dengan berapa tadi itu? 75 atau 30 kan. Jadi ini menyedihkan bagi saya ya sebagai anggota DPR, sebagai rakyat, karena pada dasarnya saya adalah rakyat bersama dengan kita semua. Ini tiba-tiba seakan-akan ada lembaga yang tidak bisa lagi kita percaya. Ini menyedihkan sekali dong. Itu satu. Yang kedua, kemudian Presiden. Nah ini menarik juga kan. Presiden tiba-tiba melalui juru bicaranya mengatakan serahkan ke polisi saja gitu. Ya bagus juga sih, setidaknya kita hari ini melihat kemarin ya. Presiden sudah punya sikap juga ya. Tetapi lagi-lagi itu menimbulkan perdebatan lagi gitu. Ini intervensi bukan pernyataan ini menurut Anda? Ya susah untuk tidak mengatakan bahwa ini intervensi. Ini juga KPK tidak perlu diminta, udah masuk aja ke situ kan. Memang Anda diminta oleh itu, undang-undang memerintahkan Anda untuk melakukan itu gitu. Jadi wah ini betul-betul fase yang luar biasa dalam pengelolaan tata negara kita, setidaknya dalam hal hukum ya. Dan itu membuat kita betul sedih banget gitu. Oke, baik. Mas Donald, saya ingin mungkin kembali dulu ke KPK-nya ini sendiri. Anda melihat mengapa KPK terkesan begitu sungkan dan enggan untuk masuk ke dalam kasus ini? Kalau kita lihat kondisi yang sekarang, KPK sesungguhnya kan sedang mengumpulkan energi. Energi karena mereka kan begitu lelah ketika ada fase pertarungan cicak dan buaya. Sehingga luka-luka cicak belum sepenuhnya sembuh ketika berhadapan dengan buaya. Itu terminologi yang kita gunakan. Tapi yang kita harapkan ke depan adalah intervensi konstruktif Presiden di dalam terlibat aktif untuk menggunakan kekuatan politisnya dan kekuatan judisialnya untuk mendorong KPK mengambil alih kasus ini. Presiden selaku Chief of Executive
itu kan mengepalai, selaku kepala negara dia membawa institusi kepolisian dan kejaksaan. Perintahkan seharusnya, Presiden mempunyai legitimasi untuk itu, perintahkan seharusnya Kapolri untuk bekerja sama dengan KPK, jangan ada lagi konflik of interest, jangan ada lagi resistensi dari institusi yang kemudian khawatir ketika kasus ini diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terjadi belakangan kan kita melihat, dengan sangat menyesal kita melihat kepolisian gagal dalam menuntaskan kasus ini. Publik sebenarnya sudah memberikan waktu, memberikan ruang dan kesempatan kepada kepolisian. Pada Maret tahun 2010 itu sudah ada sinyal KPK mau untuk mengambil alih kasus itu. Tapi Kadif Humas Mabes Polri waktu itu, Bapak Edward Aritonang, kita masih siap untuk menangani kasus itu. Jeda sampai November sekarang kan kita lihat tidak ada hasil positif dan progres ketika menangani kasus ini. Justru banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai efek domino, mereka tidak serius menangani kasus ini. Nah itu kalau KPK mengambil alih, itu masalahnya. Tapi kalau misalnya tidak mengambil alih, begitu ya, misal KPK menangani yang belum tertangani oleh Polri, artinya tidak ada masalah atau di situ? Iya, kasus yang disidangkan kepada Gayus sekarang adalah kasus PTSAT, yang tidak ada hubungannya dengan main case sesungguhnya. Kasus ini mencuat seorang pegawai pajak golongan 3A, yang gajinya lebih kurang 8-12 juta per bulan, memiliki rekening sebesar 28 miliar. Kemudian save deposit 75 miliar, sehingga total ketika jumlahkan ada sekitar 104 miliar rupiah. Itu tidak diproses sampai hari ini. Kasus 75 miliar, publik tidak tahu perkembangannya sama sekali. Maka dari itu logis, desakan dan alasan bagi publik untuk KPK mengambil alih kasus ini. Kasus Gayus kan melibatkan banyak eskalasi konflik di dalam sana. Paling tidak ada 5 pihak yang memiliki kepentingan ganda di dalam konflik ini. Mereka terjerat satu sama lain. Yang pertama itu ada wajib pajak. Kedua ada kepolisian. Oknum petinggi kepolisian terlibat di sana. Kemudian yang ketiga ada kejaksaan. Yang keempat ada Direktorat Jenderal Pajak. Kita mencatat paling tidak ada 2 oknum-oknum di kejaksaan, yang oknum di Direktorat Jenderal Pajak yang belum terjerat sampai hari ini. Padahal dia memiliki SK yang sama dengan Gayus untuk menangani PTSAT. Dan yang terakhir itu adalah politikus. Ada tarik-menarik kepentingan di sana. Sehingga determinasi penanganan kasus ini lebih kuat aspek politisnya daripada aspek penanganan hukum, sehingga membongkar kasus mafia sesungguhnya. Tahan dulu, kita akan jeda dulu, mohon maaf Pak Akbar, saya harus break, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan segera berlanjut di Metro hari ini. Ya, kembali di Metro hari ini dan kembali kami lanjutkan perbincangan ini. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Akbar tadi yang sempat saya potong. Kita itu maunya begini sebenarnya. Sekali lagi saya mengatakan, ini yang ketiga kalinya saya mengatakan di tempat ini, 4 kali dengan di Grand Studio. Apa sih yang tidak jelas dari kasus ini? Kan semua sudah jelas gitu ya. Jangan sampai kita dibawa-bawa lagi itu untuk hal itu. Kita maunya itu Presiden begini loh, tidak melakukan seperti yang itu tadi ya, mengatakan udah panggil itu kejaksaan, panggil kepolisian, panggil KPK. Oke, di mana sampai di mana kewenangan Anda pada kasus Gayus ini? Sampai sini Pak. Oke, saya berikan waktu Anda sampai 1 minggu. Jelaskan ya, laporan sama saya. Anda KPK pada wilayah mana kewenangan Anda pada kasus ini? Sekian Pak pada wilayah ini. Oke, saya berikan Anda waktu 5 hari misalnya. Begitu seterusnya gitu kan. Nah, sekarang tiba-tiba ditunjuk saja kepolisian, sementara sebenarnya itu ada domain KPK di situ. Nah, itu benturan lagi kan di situ kan. Artinya, oh KPK, sorry lah harus tahu diri loh kamu ini. Kamu kan ada masalah loh ya, cicak buaya gitu ya. Ini bisa jadi pertarungan baru lagi gitu. Jadi semakin tidak jelas gitu. Dan sebenarnya begini, Presiden seperti memainkan 2 kaki. Di satu sisi melalui juru bicara mengatakan bahwa serahkan kasus Gayus kepolisian dengan alasan sistem. Seolah-olah KPK bukan bagian dari sistem. Padahal sistem juga, meskipun KPK dibentuk secara ad hoc ya, sampai polisi dan jaksa mengalami semacam penguatan di mata publik maupun secara kapasitas internal. Yang kedua, Satgas tadi baru saja bertemu dengan koalisi LSM dan mengatakan sebaiknya dibawa ke KPK. Satgas sendiri kan bagaimanapun kita tahu itu memiliki kedekatan dengan Presiden karena dibentuk oleh Presiden, dan terus terang publik juga menangkap kebingungan ya, apakah Presiden menyerahkan kepolisian seperti yang dikatakan oleh Jubir, atau setidaknya angin yang seolah-olah muncul dari Satgas. Dan tentu saja harapan saya pribadi, tentu saja harapan masyarakat secara keseluruhan ya, mungkin mereka mengharapkan kasus ini cepat selesai. Siapapun yang menyelesaikan, apakah polisi, jaksa maupun KPK. Cuma kalau dikaitkan dengan realitas sekarang, itu banyak kejanggalan seperti yang dilansir oleh ICW, ada sekitar 10 ya kejanggalan terkait dengan penanganan Gayus oleh kepolisian dan kejaksaan.
Dan menurut saya enough is enough, dan kembalikan ke KPK, terutama kasus yang menjadi domain dan kewenangan sesuai dengan undang-undang KPK, dan kejahatan lain yang terlibat atau menjadi wewenang dari kepolisian dan kejaksaan itu bisa diurus oleh polisi maupun jaksa. Ini kan implikasinya luas sekali, bukan hanya soal korupsi, penyuapan, tapi juga ada money laundering, ada kejahatan perbankan, ada penggelapan dan seterusnya. Kenapa nggak bagi-bagi tugas? Karena toh pada akhirnya ini untuk Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih baik, dan karenanya dimulailah dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk membersihkan Indonesia. Kalau polisi, jaksa yang bertugas membersihkan Indonesia kotor, lantas kemana kita berharap? Tapi bicara soal KPK, kita memang menangkap sinyal keengganan itu tadi, atau sungkan mungkin begitu ya KPK. Kalau Mas Donald, Anda melihat faktor apa sebetulnya yang terjadi? Tadi saya bicara dengan Pak Taufik. Pak Taufik mengatakan kalau faktor trauma sepertinya bukan. Kalau faktor utang budi juga sepertinya bukan. Kalau Anda melihatnya faktor apa? Mereka butuh sekat untuk melahan laju resistensi dari kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu yang akan marah ketika kasus ini diambil alih oleh KPK. Jadi pada hari ini contohnya kan ICW bersama koalisi masyarakat sipil itu datang bersama-sama ke Satgas Anti Mafia Hukum untuk mendesak Satgas agar sebagai pion-pion presiden agar mampu berkoordinasi dengan KPK dan kepolisian agar kasus ini mampu dituntaskan sampai menjerat dengan aktor intelektual yang sesungguhnya. Tapi Satgas kemarin mengatakan bahwa sudah mendorong, bahkan sejak awal pun sudah mendorong KPK. Betul, pada hari ini pun Satgas menyatakan sikapnya, kita tetap akan dukung ketika KPK mengambil alih kasus ini. Karena penting sekali orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Ini kan sebenarnya benang kusut 5 pihak paling tidak yang saya sebutkan tadi. Itu tidak mungkin mereka melepaskan dari ikatannya sendiri. Ada konflik of interest. Ada konflik of interest. Karena jadi terlibat di situ. Ya, ada terlibat di sana sehingga hampir sulit memahami dan menerima dengan logika sehat. Mereka mampu melepaskan ikatan itu. Karena konflik of interest tadi. Maka harus ada muncul suatu institusi yang tidak terjerat di sana. Dan seharusnya Presiden mampu untuk menunjukkan kewenangan beliau dan legitimasi beliau sebagai seorang kepala negara menuntaskan kasus ini sampai menjerat ke aktor intelektualnya. Dan KPK ini masih bisakah kita katakan sebagai lembaga super body kalau seperti ini? Kalau melihat apa yang ada, tidak lagi gitu ya. Saya sekali lagi men-stressing ya, bahwa pada kasus ini KPK itu tidak perlu menunggu dia langsung ambil ya. Bahwa tadi ada hasil penelitiannya LSI, hasil risetnya LSI bahwa ternyata sebenarnya yang paling dipercaya KPK ya, meskipun sudah terjadi penurunan ya. Cuman jangan sampai lagi jadi alasan lagi bahwa ini kita tidak bisa menyelesaikan Senturi karena ini ada kasus kayu segala macam. Intinya begini sebenarnya ya. Ini pernyataan dari teman-teman dari ICW ini kan luar biasa sekali. Ada 5 pihak di situ yang tentu saja tidak ingin melepaskan ini begitu saja karena mereka terlibat di situ. Masya Allah, itu kata yang paling tepat gitu ya. Lembaga-lembaga yang kita minta, yang kita percaya dan diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelesaikan kasus hukum, tapi ternyata terlibat di situ secara bersama-sama dan kemudian membuat masalah ini menjadi tidak jelas gitu kan. Wah, luar biasa. Kita setuju kalau memang harus KPK, ambil KPK. Tapi sekali lagi di sini letak kepemimpinan Mbak Zelda. Kita mau Pak Presiden panggil kepolisian. Sampai di mana kewenangan Anda pada kasus ini? Begini Pak. Oke, saya kasih waktu Anda sekian. Saya ulangi lagi, karena ini penting. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak ingin menggurui. Tetapi menurut saya ini yang dibutuhkan hari ini. Betapa lembaga negara yang ini menyangkut rasa keadilan kita. Dan yang paling penting soal test of history ya. Buat Presiden sebagai kepala negara, kalau misalnya dia bisa menyelesaikan kasus ini, itu pertama penting juga soal citra. Karena bagaimanapun masyarakat menilai ada kondisi yang menurun drastis tahun terakhir terkait dengan pemberantasan korupsi, dan polisi dan kejaksaan secara struktural, secara konstitusional di bawah Presiden, itu satu. Yang kedua, itu menyangkut wibawa juga. Jadi wibawa Presiden sebagai Chief of Executive untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan terus terang, kalau misalnya kepolisian, kejaksaan yang sekarang sedang menangani kasus Gayus ya, dan kemudian mereka diminta oleh Presiden misalnya untuk menyelesaikan kasus ini atas nama undang-undang dan seterusnya, tetapi kalau masyarakat tidak percaya, apapun yang dihasilkannya itu akan menimbulkan delegitimasi. Ini yang kita tidak inginkan. Sebenarnya jadi begini ketika loh, ada konflik of interest tadi, ini lebih baik diserahkan ke KPK yang tidak memiliki konflik of interest. Saya kan kembali bicara tentang lembaga kepresidenan gitu ya. Sebenarnya kan ini semua kesempatan bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen itu tentang pemberantasan korupsi itu. Kan banyak kasus nih, Senturi, Gayus, apalagi rekening gendut Polri segala macam.
Kalau itu dituntasin kan kemudian kita menjadi yakin, oh iya ternyata memang pemerintahan ini punya komitmen itu dijalankan. Jadi semakin diberikan kesempatan tapi semakin tidak jelas gitu. Itu yang membuat kita menjadi, wah kayaknya benar nggak sih ini, serius nggak sih gitu. Kira-kira seperti Baik, itu. sayang sekali waktu kita sudah habis. Namun terima kasih Mas Burhan, Mas Donald juga Pak Akbar untuk waktunya di Metro hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, sesaat lagi di Metro hari ini akan berlanjut bersama Kania Sutisna Winata. Kami akan hadirkan informasi ratusan petugas.